warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melakukan observasi dengan adik Niro. Dan sebelum melakukan observasi, saya akan meminta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu. Di mana di sini telah ada orang tua dari adik Niro. Nah, dengan ibu, perkenalkan nama saya Repiola dengan NIM 204230240. Di sini saya izin Bu untuk melakukan observasi atau wawancara terhadap adik Niro. Tadi saya udah ketemu dengan dia di jalan selepas sepulang sekolah. Nah, tujuan saya melakukan observasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester pendidikan peserta didik dan untuk mengetahui apakah adanya persaingan di antara anak-anak dan memahami dinamika persaingan di kalangan anak-anak untuk mengetahui dampak dari persaingan terhadap perkembangan sosial dan emosional. Nah, tema yang diangkat dari observasi saya ini Bu, itu tentang persaingan di antara teman, itu khususnya untuk anak SD. Dan Ibu, gimana, apa boleh saya izin melakukan observasi kepada adik Nirohnya Bu? Ya, silakan. Oke, dengan itu saya izin lagi Bu untuk tidak membelur wajahnya. Bagaimana Bu, apakah boleh? Ya, boleh. Oke Bu, terima kasih Bu. Di sini adik Niro, apakah sudah siap? Siap. Oke, pertama, pernahkah adik Niro merasakan misalnya tersaingi? Pernah. Pernah. Oke, di sini apa yang adik Niro rasakan ketika melihat temanmu lebih pintar atau lebih cepat dalam melakukan sesuatu di sekolah? Saya merasa senang kalau teman saya pintar. Tapi kadang saya juga merasa sedih kalau dia lebih cepat dari saya. Oh, jadi begitu ya Dek perasaannya. Iya. Oke. Kalau apa yang adik Niro lakukan supaya tetap berteman baik meskipun sering bersaing dengan temannya? Aku selalu mengatakan diriku bahwa yang penting adalah bersahabat. Kalau aku menang, aku tetap memuji teman-teman. Kalau aku kalah, aku mengucapkan selamat kepada mereka. Oh, jadi kalau persaingan di antara seumuran adik itu seperti itu ya? Ya, Nah, misalnya nih di sekolah, di kelas kan ada peringkat kelas. Nah, kalau peringkat kelas, apakah adik Niro dan teman-temannya bersaing untuk mendapatkan peringkat pertama? tentunya tanpa sadar kami bersaing untuk mendapatkan peringkat pertama. Mau bagaimana harus jadi peringkat pertama hanya satu orang. Mau gak mau harus menerima kenyataannya. Oh, jadi adik Niro dan temannya juga bersaing ya untuk mendapatkan peringkat pertama. Ya, Jadi yang selalu mendapatkan peringkat pertama adik Niro apa temannya? temannya. Temannya. Jadi adik Niro nggak pernah dapat peringkat pertama? Gak. Yang sabar ya, harus belajar lebih lagi supaya mendapat peringkat pertama. Adik Niro pernah nggak mendapatkan prestasi gitu di sekolah? Enggak, kalau teman saya pernah. Oh, jadi apa yang adik Niro lakukan jika temanmu menunjukkan prestasi lebih baik dari kamu? Di sekolah kan biasanya sering nih yang pintar mengolok-olokkan yang nggak pintar, atau yang mendapat peringkat mengolok-olokkan yang nggak mendapat peringkat kelas, itu sering kan? Sering. Nah, apa yang adik Nira lakukan ketika temanmu mengolok-olok karena kamu kalah atau tidak berhasil? Misalnya kan dalam permainan sering kalah atau tidak berhasil, pastilah itu. Apa yang adik Nira lakukan kepada temannya? Saya merasa malu, tapi saya coba terus belajar agar lebih baik. Oh, jadi seperti itu ya. Memang sih harus kita belajar
lebih baik lagi supaya menjadi yang lebih baik. Tapi respect sih sama Dek Niro, meskipun tak bersaing, tapi persahabatan nomor satu, persahabatan diutamakan, ya kan? Meskipun gak dapat peringkat, sering diolok-olok teman, tapi kita tetap bersahabat. Intinya persahabatan lebih penting dari apapun, apalagi seusia adik Niro ini. Dari yang saya analisis atau hasil dari wawancara atau observasi dengan adik Niro, ternyata anak SD usia 7-10 tahun mengalami persaingan dalam berbagai aspek seperti permainan, prestasi, dan akademik. Persaingan positif muncul ketika anak-anak berusaha meningkatkan kemampuan dan motivasi teman. Persaingan negatif muncul ketika anak-anak merasa iri, marah, atau kecewa karena kekalahan. Anak-anak yang memiliki persahabatan yang kuat cenderung memiliki persaingan yang positif. Nah, di sini sudah kita sesuai ya yang telah kita observasi sama adik Niro. Ternyata adik Niro mengalami persaingan yang positif karena dia lebih mementingkan temannya. Terus dan Piaget usia 7-11 tahun di mana mereka mengalami konsep persaingan dan membandingkan kemampuan. Teori kepribadian membandingkan kemampuan mereka. Nah, menurut teori kepribadian Lev Vygotsky, interaksi sosial dan lingkungan berperan dalam membentuk kepribadian anak. Persaingan anak dapat mempengaruhi kepribadian. Jadi, anak-anak seusia ini memang perlu dibimbing gitu supaya tidak merusak emosionalnya. Terima kasih kepada adik Niro yang telah bersedia atau siap untuk saya observasi atau wawancara. Dan kepada Niro sekali lagi terima kasih banyak dan Ya, sama-sama. terima kasih. Persaingan di antara teman-teman di usia ini memang bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan campuran perasaan. Sebagian anak merasa senang ketika teman mereka berhasil, namun ada juga yang merasa kecewa atau iri ketika tidak bisa mencapai hal yang sama. Namun, sebagian besar anak memahami bahwa persaingan yang sehat adalah bagian dari proses belajar dan mereka berusaha untuk tidak membiarkan perasaan tersebut merusak hubungan persahabatan. Selain itu, dukungan dari orang dewasa seperti guru dan orang tua sangat berperan. Guru dan orang tua sangat penting dalam membantu anak-anak mengelola perasaan mereka terhadap persaingan, mengajarkan anak untuk fokus pada usaha dan perkembangan diri tanpa terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Dengan orang lain adalah langkah yang baik agar mereka dapat melihat persaingan secara positif dan menjaga hubungan dengan teman-teman. Baik, itulah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.